Hai, ketemu lagi dengan gue. Gue ada mesin di Don. Kita baru dari bioskop nonton film The Matrix. Ini pembukaannya ya. Iya. The Matrix Resurrection Wow. 2021. Kayaknya udah mulai dari hari Berapa tahun setelah film Matrix terakhir? 20 tahun. Oh, iya, 20 tahun ya, sure. 20 tahun? Iya, 20 tahun. Kemudian kita ngeliat Keanu Reeves ya dan teman-temannya udah lumayan bertambah usia ya. Ya. Tapi masih keren sih acting. Tuh. Dan untuk CGI dan segala macam. Nanti kita bahas. Jadi kita mau cerita nggak lengkap banget, cuman sedikit Kesan. bukan sedikit sinopsisnya. Jadi awalnya itu ada si Buck, Ya, si Buck dan si temannya ketemu sama Morpheus. Wah, pasti orang-orang pada nanya ya, kok Morpheus masih muda? Nah, terus mereka nyari si Neo yang udah jadi perancang game atau apa tuh? Game designer ya. Game designer, bener. Ternyata si Neo atau Keanu Reeves ya, yang diperankan oleh Keanu Reeves itu jadi perancang game atau pembuat game, dan gamenya itu adalah Matrix. Ya, jadi si Neo itu membuat sebuah game yang di dalam gamenya itu berisikan informasi dari Matrix 1 sampai ke 3. Apa itu maksudnya, Pak? Enggak ngerti. Jadi setiap orang yang memainkan game itu akan langsung memahami karakter si Neo semuanya segala macam. Alam bawah sadarnya bikin kayak gitu. Kita nih lompat-lompat ceritanya ya. Jadi kenapa ya? Kan akhir dari si Matrix 3 itu kan Neo dan Trinity. Nah, Itu kan mati. Jadi Neo sama Trinity itu dibangkitkan kembali atau diperbaiki, Resurrection, makanya judulnya Resurrection, diperbaiki oleh si Analisis ini siapa? Analisis ini kalau di dunia Matrix-nya itu adalah si di dunia Matrix-nya, Pak. Oh, di dunia Matrix-nya itu adalah si dokter. psikiatrinya si Neo. Jadi kalau yang nggak ngerti gimana, Pak, dunia Matrix sama ini awalnya tuh gimana? Ya, jadi apa itu Matrix buat kalian yang juga masih belum paham? Sebenarnya nggak ada kata yang benar-benar bisa mendefinisikan apa itu Matrix. Yang paling sederhana, yang paling mendekati definisi dari Matrix itu adalah dunia virtual. Tapi nggak semudah itu penjelasannya. Dibikin rumit sama filmnya. Jadi Matrix sendiri adalah sebuah dunia virtual di mana manusia-manusia itu lagi ditidurkan sama kaum robot. Ini di dunia nyata ini robot ini udah menguasai dunia kita. Nah, manusia-manusia ditidurkan, dimasukin ke dunia virtual agar mereka otaknya tetap bekerja dan terus memproduksi energi untuk para robot. Matrix. Jadi dunia itu dunia Matrix. Menurut sutradara si Matrix, film The Matrix, dunia kita ini adalah dunia virtual yang dibuat oleh robot dan digerakkan oleh manusia yang sudah di dalam tabung gitu ya. Ya seperti itu. Sebagian besar dari tindakan dan keputusan yang kita buat dalam hidup kita di dalam The Matrix nggak bisa mengubah apapun, Pak. Karena udah dikontrol, dikendalikan sama seseorang atau sesuatu. Dan kumpulan orang-orang yang ada di dunia sana tuh bisa disebut itu real world-nya. Itu disebutnya Zion atau Zion. Jadi kalau tadi kan gue udah bahas sama abang gue tentang sejarahnya kenapa jadi ada dunia Matrix. Jadi zaman dulunya tuh orang-orang nggak mau melakukan pekerjaan secara rutinitas dan membuat robot. Akhirnya ada kejadian satu robot membunuh manusia. Gitu ya. Ini awal dari semuanya. Awal dari ceritanya nih, bukan Resurrection. Awal dari semuanya. Membunuh manusia. Habis membunuh manusia, robot itu diadilin dan akhirnya diputuskan untuk memusnahkan seluruh robot yang ada di dunia awalnya nih, awal sebelum Matrix. Terus ada selamatan satu robot itu membuat satu robot lagi, terus robot lagi, terus jadi peradaban komunitas. Mereka akhirnya pertama mereka datang dengan baik-baik, mau nggak lu bergabung? Terus ditangkap, dinuklir, Pak. Wah, akhirnya si robot-robot itu ngebales ke manusia.
dan manusia punah atau musnah. Hampir. Terus manusia itu dibikinin alam ya Pak ya? Iya, maksudnya Virtual, dunia virtual. manusia itu ditidurkan sambil pikirannya itu dimasukkan ke dalam game lah, katakan aja game yang nggak perlu dipahami ya. Ya. Dunia virtual game. Ya itu adalah dunia ini, menurut Matrix. Itulah Matrix. Itulah awal dari kisah Matrix. Terus selanjutnya kisah si Resurrection. Akhirnya si Morpheus ini mau membalikan pikirannya si Keanu Reeves atau Neo untuk balik ke real world yang menurut mereka real world atau Sion atau Ayo ya. Kalau di situ ada Ayo. Dia ngasih pilihan, ada pil biru, ada pil merah. Kalau pil biru tetap hidup di dunia Matrix, atau pil merah balik lagi ke dunia real world atau nyata lagi tidurin gitu. Akhirnya dia minum pil merah. Bangkitlah si Neo. Di potnya itu. Di pot itu bangkit. Udah bangkit sama robot atau sentient yang memang anak buahnya. Nah, di sini juga ada sentient atau robot-robot yang udah baik gitu. Ada 3 ya? Ada 4 robot di sini. Nah, robot-robot ini QBB. Anak buahnya Kapten Bugs. Kapten Bugs ini adalah si cewek yang Asia ya, mukanya dan cantik Tuh, gitu ya. Betul. Terus yang menjadi permasalahannya adalah Neo punya love story sendiri. Iya, jadi soalnya si Neo lagi di kafe ngelihat Trinity berubah nama menjadi Tiffany. Gini guys, permasalahannya yang lebih mendasar lagi adalah Neo udah keasikan jadi di dalam Matrix. Ya. Sehingga di sini Morpheus sama Kapten Bugs dan segala macam menggunakan segala upaya untuk membalikan Neo yang dulu di film Matrix yang dulu gitu. Dia nggak mau balik ke dunia, maksudnya jiwanya tuh udah nggak kayak dulu gitu. Maksud abang gue gini, si Neo ini kan perancang game. Jadi kayaknya dia nggak bisa bedain antara game perancang game ya di dunia Matrix, game di dunia Matrix atau alam real world yang menurut dunia Matrix gitu. Emang agak bingung sih. Emang bingung. Kalau ini paradoks banget sih film. Kalau nonton dengan cermat jadi ya itu susahnya sadarin si Neo dari dunia Matrix ya, dunia kita kayak gini. Neo yang sekarang nih menganggap si Morpheus dan Kapten Bugs dan yang lainnya itu game. Itu bagian dari halusinasi dia karena nggak minum obatnya. Soalnya kan si analisis itu kan dari psikiatri dia ya kan. Nah, ya selalu ngomong kan jangan dilawan, jangan gitu. Akhirnya sampai harus sadar kata dia gitu. Akhirnya sampai pada satu titik di mana Neo sadar dan ingin balik lagi lah ke dunia yang nyata. Dia harus ini ternyata semua hanya virtual game. Gue pengen tersadar dan hidup di dunia nyata. Masalahnya timbul, Neo nggak mau sendiri. Neo mau ditemenin sama Trinity yang waktu pas dibangunin di pot, dia sempat ngelihat ada Trinity lagi baringan gitu. Ada Trinity lagi baringan. Angkat tangannya ngangkat sedikit. Bilang sama Kapten Bugs, itu tadi waktu gua dibangunin ada Trinity bangunin juga dong atau Bugs. Waduh masih muda itu cuy, nanti ramai mengganggu kedamaian dan ketentraman kampung Ayo. Nah jadi sepeninggal Neo dan Trinity si jenderalnya siapa tuh pacarnya Morpheus yang dulu membangun suatu Niobe membangun suatu komunitas yang disebut Ayo. Itu jenderalnya yang bilang kan kalau lu bangkitin ini kan bisa kecium dong. Kelacak komunitas mereka kelacak terus hancur lah si itu lagi 2 kali itu. Jadi Neo sama Trinity hancurin. Betul 2 kali. Kan si analis juga bilang di saat Neo dan Trinity bergabung pegang tangan itu selalu ada yang hancur. Selalu nggak beres. Jadi gini guys, di film yang keempat ini di Resurrection, Matrix agak sedikit berbeda ya. Di film 1, 2, 3, 4 masyarakat di zaman dunia nyata ya, bukan di Matrix. Di dunia nyatanya itu pemberontakan. Ingin berontak, ingin menguasai dunia gitu kan. Mengambil alih dari robot. Nah, di film keempat itu udah damai. Udah damai dan si Jenderal Niobe yang udah di film keempat ini nggak mau mengganggu kedamaian orang-orang yang udah jadi semakin meluas, hidup damai, hidup tentram. Ya, jadi kenapa bisa damai gitu di Ayo? Soalnya mereka tidak terdeteksi sama pihak robot. Mereka udah berkembang biak. Terus pihak robot juga ngurusin yang ada di dalam tabung-tabung itu gitu ya. Ada di dalam tabung. Jadi
mereka nggak nyari-nyari orang-orang yang hilang di Ayo itu. Gitu. Udahlah nggak usah lah. Cuman kan di sini kan, aku hidup sendiri aja nih, gitu kan. Gue kan nggak usah kalian hati, soalnya kan gue udah tua gitu. Iya betul. Jadi so gue mah anak muda, gak mau kali gitu kan. Gak ngerti sih filmnya bakal ada sequel apa enggak ya. Tadi sampai mana kita tuh? Jadi gini, masalahnya timbul kata si Buck nih, yang masalahnya Trinity mau nggak dibawa ke sini? Nah itu soalnya kan si Trinity kan udah ada mindset, udah bahagia, dia udah punya suami, udah punya anak 2 gitu. Udah bahagia. Nah, singkat cerita mereka punya rencana untuk membalikan Trinity sama Neo. Tapi tidak semudah itu. Tidak semudah itu. Karena Trinity ada 2 versi kan. Di Matrix ini selalu ada 2 versi. Avatar kita di dunia Matrix sama si Trinity yang lagi tiduran di dalam pot, gitu kan. Pot itu ya. Nah, jadi yang di Trinity yang di sini dipanggil. Teror apa mati yang di dalam pot, Pak. Yang di dalam tabung. Jadi ada suatu scene di mana analis ngumpul di situ bersama Neo dan teman-temannya. Dan Seti itu kalau kalian nontonnya keempat ya Pak, ada anak India kecil, ternyata dia itu yang selalu ikut sama Oracle, robot yang di dunia Matrix jadi manusia. Yeah. Nah, di sini dia udah gede, dan di dunia real worldnya itu adalah robot kupu-kupu berkepala kura-kura. Akhirnya dia yang ngebantuin Pak, yang ngebantuin, soalnya ayahnya yang robot juga dihancurkan sama pihak robot lain. Dimulailah operasi penyelamatan Trinity. Jadi Neo datang ke satu ruangan yang dipenuhi dengan polisi, di tengah-tengahnya iya, klimaks. Lagi duduk si analis di situ, terus Neo bilang gini, ya udah kalau gitu semuanya terserah sama Trinity. Kalau Trinity mau tetap di sini, kamu menang. Kalau Trinity ikut saya, kamu kalah. Muncullah Trinity. Pada bersamaan Trinity di Matrix, Trinity yang di dunia nyata mau dibangun di pot sama Bugs dan teman-temannya ya. Bugs nggak ikut ke Matrix. Caranya itu dibepas antara Trinity sama Bugs, soalnya supaya nggak error. Bugs nama si Seti ya. Di bypass antara Trinity sama Bugs, ganti-gantian. Wah itu keren banget. Cerita akhirnya sadar lah ya. Itu tapi sebelumnya itu kan Trinity kan nggak mau Pak. Aku udah punya keluarga. Trinity muncul tuh. Terus gimana kamu mau ikut aku? Terus mau anak-anaknya muncul. Anak-anak soalnya udah diprogram sama bot kan. Botnya mereka kan. Udah diprogram dari sananya. Dia bilang akhirnya begitu kata Neo nggak maksa, dia bilang ya udah deh nggak apa-apa deh. Terus Neo kayak posisi mau digulutin gitu begal. Trinity nggak dari jauh. Agak nungging sih ya, ngeri juga. Enggak, maksudnya tuh dicolokin di sini mati gitu. Terus Trinity ngeliat, oh shit, kata Neo kan. Terus kata, Tiffany ayo pergi lah, I hate that name, kata enggak gitu, kata si don't call me that name. Terus tiba-tiba suaranya jadi cowok Pak. I hate that name. Kok tiba-tiba kayak si film Bugs Bunny yang di Space Jam ya kan, si kelinci yang Don't call me babe. Don't call me babe. Banyak referensi ke film-film Warner Bros sebelumnya ya. Iya, jadi ada suatu kayak scene di mana gitu. Hey, what's up, Doc? Iya, si Bugs ngomong gitu, Kapten Bugs ngomong gitu ke dokter. Terus si Trinity ngomong, kan mirip kayak Bugs Bunny. Don't call me that name. I hate that. Itu kayak si Babs. Babs dipanggil Lola Bunny. Bab. Lola Bunny dipanggil Bab. Akhirnya Trinity ngebantuin Neo. Balik ke Cina. Balik. Akhirnya si keluarganya itu berubah jadi ternyata bot kan, keluarga itu suaminya, istri, anak-anak itu bot. Enggak, terus si ininya analisnya udah deh nggak beres sih, mau bunuh aja deh. Tiba-tiba nongol Smith. Gua ini kok gue bilang sama abang kok Smith jadi baik. Kan gue bilang abang gue bilang ini dia beda kepentingan sih. Ya. Kalau kalian nonton Dragon Ball pasti kalian ingat Vegeta kayak gitu. Jadi dia baik, bukan baik, tapi karena ada musuh yang lebih kuat. Iya, benar. Jadi kayak Joker sama Batman, kalau Batman yang mau dibunuh kan, wah Jokernya nongol. Daripada kata Joker kan, kalau Batman mati gue nggak ada kerjaan. Nggak ada sequel lagi filmnya. Nggak ada sequel lain. Nah, kira gitulah. Smith bukan jadi baik, tapi dia hanya ya untuk musnahin musuh yang lebih kuat aja pada saat itu. Kalau nggak mati si analisisnya nggak mati sih, Pak. Terus singkat cerita udah bubak berantem tuh keren banget si Neo sama Trinity ya. Soalnya pas udah jadi satu, gitu wow, pegangan tangan, power of love, kejar-kejaran, kata si itu kan yang itu ada scene lucu Pak. Kamu bisa terbang, Neo terbang. Neo sempat begini Pak,
Terus Jadi dia Trinity gimana? gitu kan? Turun lagi. Trinity gini. Kayak Ya udahlah ya. gitu. Terus katanya, udah kita jalan aja. Oh pas banget, Trinity naik motor dong. Ya, Jadi the loser. Maksudnya si Neo digonceng di belakang. Ini bukan bisa naik motor. Kan dia punya kemampuan begini pak. Kalau dia bawa motor dia gimana Dia caranya? bisa aja sih, megang gas gitu. Jantan dikit lah. Kenapa harus Trinity-nya yang naik motor? Oh enggak, kalau Trinity nggak naik motor nggak ada kerjaan. Nah, jadi Soalnya Trinity kan nggak bisa begini-begini. singkat cerita dia dikejar-kejar tuh sama bot yang jumlahnya ratusan bahkan ribuan. Sampai ada titik di mana bot Sorry pada ya, berhenti. bot ini adalah manusia yang dikontrol sama robot di sana. Manusia di dalam Matrix, tapi dalam nggak dunia ada Matrix manusia di kita. dunia nyatanya. Karena bot itu kan hanya program. Bot itu hanya program. Oh gitu. Jadi bot-bot itu nggak ada manusia yang lagi tiduran begininya, dia hanya program, hanya robot. Oh, Kan gua namanya kira tadi itu manusia-manusia yang Yang lagi jahat. tiduran, enggak, yang tiduran di dalam kapsul. Enggak, itu Gimana? beda manusia biasa. Manusia biasa ini bot. Bot, Bot. bot itu ya robot, Robot. AI, artificial intelligence. Wah itu keren banget ya, terus soalnya teman-temannya kan Journey. teman-temannya kan udah ke pojok gitu. Tiba-tiba ada poin di mana para bot berhenti. Kok nggak ngejar lagi? Bingung. Kenapa tuh kata yang nego temennya si Box? Iya, ada- Karena Trinity dan Neo memasuki zona kematian. Kira apaan? Kira apaan? Waktu helikopter. Helikopter dong. Gua kira lebih kayak ada nuklir gitu. Helikopternya diginiin sama Neo. Ciuf, ciuf. Sampai di atas gedung. Kayaknya bahasa. Pokoknya ilmunya Neo udah enak deh gitu. Bisa Ada ya, nangkis. di ujung nggak ada. Ada cuman nggak terlalu sering Kayak pakai. kayak force-nya Star Wars gitu. Cuk 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 gitu. Iya, emang jarang pakai, dia lagi mudanya jarang pakai kayak gitu. Akhirnya singkat cerita, karena udah hancur semua helikopter. teman-temannya dulu Pak diserang ke pojok. Akhirnya Buck masuk sama si Negro, Di dalam Matrix. nolongin di dalam Matrix, nolongin teman-temannya balik. Tinggal Neo sama Trinity di Melakukan- atas gedung. Di atas gedung Ke pegangan. pojok. Polisi-polisi udah naik ke atas tuh ya buat yang dulu. Nah, terus mereka bingung. Ya saatnya kita melakukan lompatan indah. Iya, Lompat bukan indah. Diri dia. Lompat indah jangan ditiru ya guys. Jadi ini kan memang film ya. Jangan terlalu masuk ke dalam film. Lompat. Gak bakal lah. Di film sebelumnya Neo Terbang. terbang. Kali ini Neo gantungan. Gue tahu. Tadi gue kira ya Neo itu kayak kurang percaya ya. Ternyata Kayaknya kurang yakin, kurang apa gitu. Karena dia udah tua kan. oh, memang faktor U ya. Trinity juga udah tua juga. Ya Trinity kan punya keyakinannya tinggi gitu. Oh, iya. Biasanya kan kalau orang-orang tua gitu kan apalagi opa-opa ya. Keyakinannya kurang. Jadi si Trinity-nya ini yang bisa terbang. Ya. Kan Neo dari atas. Gitu. Yang jadi pertanyaannya, kenapa harus terbang dulu baru di dunia real menurut Matrix itu dicabut? Kenapa nggak dia lagi di atas gedung cabut aja? Ya mungkin kalau avatar yang di dunia Matrixnya mati, dia mati juga. Kan lagi santai-santai aja di atas gedung, Pak. Cek cabut aja. Enggak, kan ada polisi, jangan-jangan senjata. Oh iya. Dikejar-kejar terus lah pokoknya. Gitu. Nah, Udah. scene abis ditutup dengan scene penutupannya. Scene udah abis tuh, anti klimaks. Scene penutupannya dia ngedatengin analis berdua. Nah itu tuh yang gua nggak ngerti. Kok analis jadi nggak berdaya? Gue juga bingung. Oh Trinity udah kalau udah sadar, Gue udah, kalau udah sadar kan udah terlalu jago. pertama analis ditendang sampai ininya, terus diginiin balik lagi. Diginiin. Terus diginiin lagi normal. Oh tadi pas diginiin si analisnya juga diginiin Pak. Wah, sebut sendiri. Nah, Nanti jadi- masih kita. Sekarang Trinity punya kemampuan untuk membuat atau memperbaiki semua yang ada di kayak Tuhannya di dalam Matrix itu ya. Nah, menurut gua nih ya, ini pasti ada sequelnya. Jadi Trinity sama Neo itu punya motivasi, niat. Mereka bilang gini nih, kayak apa sih kata-katanya tuh kayak terakhir dia bilang ya, soalnya gua nggak inget udah agak lama kan, soalnya kan pulang dari botanis kan kita lama juga. Dia bilang kita nggak akan kembali gitu. Terus jadi kalau menurut gua nih ya, menurut gua gini. Kan soalnya abang gua kan ya ada adegan di mana Neo ditangkap sama jenderal terus dibawa sama anak buahnya bilang gini, kamu bisa terbang di Julius itu bisa terbang, bisa, wow keren, gila, wow. Terus dia bilang gitu, ya kalau di sini sih emang kayak gini kan katanya. Jadi dia udah nerima kalau dunia kita gini dibilang Matrix dan ada real world sebenarnya. Akhirnya orang-orang yang tadi yang tidur di dalam tabung bangun terus masuk ke Ayo, tapi hidupnya
gitu-gitu aja. Wah, kok kayak nggak kayak di dunia yang gue dulu ya gitu. Jadi orang-orang kalau gue bilang ya Pak, Trinity sama Neo mau membuat bukan sebuah kapsul kayak gitu juga untuk mereka masuk ke dunia Matrix, ke dunia Matrix tanpa dibatasi oleh free will robot atau analisis itu kan anak buahnya robot kan. Baik lagi ke step awal ya, jadi sebuah dunia yang setiap orang di Matrix itu punya kehendak bebas, bisa melakukan apapun tanpa ada yang mengendalikan. Ya benar, soalnya analisis ini kan sama anak-anak buahnya kan sama bot ya, misalnya sama bot-bot yang nyerang mereka tadi itu kan tinggal ngontrol tingkahnya manusia gitu. Kita berdua punya teori konspirasi tapi kita nggak bisa share karena itu terlalu arogan dan mungkin sensitif ya, dan sensitif soalnya. Jadi kalian bisa pikir sendiri aja ya, lah. Namanya Zion, terus yang ininya ini gitu. Ya kalian bisa mikir ya. Kalian bisa. Kita nggak akan share sih. Langsung aja, tadi udah sinopsisnya, ceritanya, spoilernya juga udah ya kan. Kalian bisa melihat Neo dan Trinity seperti halnya film-film yang kemarin ya kan, yang dulu-dulu pada main lagi gitu. Gimana Pak? Apa mungkin? Ya sekarang kita mau ngomongin sinematografinya, atmosfernya, terus perubahan dalam filmnya. Sinematografi. Nggak usah diragukan lagi ya kalau perbandingannya Matrix itu tahun 1999 2000-an lah, 2001 terakhir kan. Jadi dibandingin sama Matrix sekarang lebih bagus, CGI-nya lebih keren. Penggunaan bullet time udah nggak terlalu sering karena banyak orang. Enggak yang udah nggak gitu, tapi lebih keren. Dia lebih ke arah yang Tadi kan gua habis pulang terus pusing kayak gitu, ngeliat gitu, abang goblok gitu si Dido liat tuh orang kalau dulu tuh gini-gini tuh kan dalam hati gua sing ya. Terus bagus juga ya. Kalau dulu menurut gue ya, film-film yang dulu tuh kayak bukan jadul tapi lebih ke arah kayak CGI-nya terlalu banyak. Tuh timbal pindah ke sini, pindah ke sini. Nah kalau sekarang tuh enggak gitu. Kayak keren. Terus ada alur cerita yang gue senang, mereka itu kayak film Ocean 12 atau filmnya kemarin tuh mereka bikin teamwork kayak Mission Impossible. Kita mau ngelepasin Trinity gimana caranya, mereka teamwork. Itu keren banget ya kan. Kalau dulu enggak Pak, Neo-nya doang gitu kan. Ada teamwork tapi nggak terlalu kayak terorganisir banget kayak gitu. Ya dari segi soundnya udah keren banget sih ya, soal efeknya, musik segala macam. Actingnya nggak usah diragukan lagi ya. Iya, kalau untuk actingnya ya Keanu Reeves keren lah pasti mainnya. Bagi gua cuman ada satu yang ganjel kalau untuk acting, yaitu yang main Morpheus-nya berusaha untuk jadi cool atau keren. Karena kalau Morpheus yang dulu nggak ngapa-ngapain juga dia karismanya udah ada banget. Tinggi yang dulu nih ya, yang dulu karisma tinggi, terus calm ya, tenang orangnya, walaupun kayaknya agak sedikit gitu kan senyumnya ya. Tapi kalau yang ini, tapi agak aja ngeliatnya dulu Bang. Agak jahat ya. Agak jahat yang dulu ya. Tapi kalau sekarang centil gitu kayak narsis gitu. Apalagi pas dia udah pakai baju Kang Mono yang berantem sama. Kalau dulu kan emang ada scene di mana si Morbius yang dulu itu pakai baju Jepang, terus fighting sama si Neo. Dikacingin Pak. Tapi kalau sekarang juga Pak, pengen ngeliat dari kebuka. Terus padahal unnecessary bajunya merah. Ya kita sih nggak ada masalah ya. Cuman kan Morbius ini salah satu karakter yang ikonik banget. Kenapa gitu? Trinity pakai yang lama, si Neo pakai yang lama, kan dia selalu bertiga. Kenapa si Morbius pakai yang baru gitu aja sih kalau gue. Maksudnya ya tapi kenapa harus di Morbius yang lama tinggal dari? Jadi patung dong dia. Ikonik banget, nggak agak susah. Emang ikonik Pak, akhirnya jadi patung di situ. Ganti karakter Morpheus tuh kayak. Soalnya kan zaman dulunya tuh yang keempat emang nggak diceritain, jadi kata si Neobi, apa Neobi ya? Neobi lagi ngelawan perlawanan, dia itu menjadi kayak superhero di Ayo di situ. Neo pada saat itu kan udah nggak ada, Trinity terakhir. Keren banget, filmnya keren, kalian wajib nonton. Kalau yang favoritnya Bu? Ada sih, ada. Gue dulu ya. Iya.
kalau gue tuh scene favoritnya waktu Trinity mau ditembak sama analis, pelurunya jalan pelan-pelan. Scene-nya oh gue tahu dong, scene yang paling favorit gue. Terus iya gue dulu nih. Oh iya. Terus kan lagi jalan pelurunya, terus wah kita deg-degan kan karena sebelumnya dia ngasih apel dulu pak, dilewatin apel hancur. Nah dari situ kan kita berimajinasi kena kepala. Diambil sih. Diambil apa? Nggak mati tadi. Keren sih. Analisis kayaknya overpower gitu. Itu pertama kali analisis muncul. Overpower banget. Dia pertama kali muncul dan nunjukin kekuatan dia. Tapi Neo nggak ada apa-apanya. Tapi bagus pak. Emang kayaknya dibuat banget karakternya overpower pada saat Smith muncul. Gue dalam hati mampus gitu kan. Tapi ternyata dikalahin juga matanya. Nah, scene yang favorit gue adalah dimana si Neo udah keluar nih semuanya. Wah yang lain pada ngomong, Neo, kamu bisa terbang kan? Ngomongnya gitu kan kayak agak lambat gitu. Nggak kurang. Iya kayak gitu. Oh iya. Terus dia gini tanah kan? Dia terbang tuh ya. Sebentar ya. Pas terbang gini nah, turun lagi gitu. Itu paling keren bro. Wah hebat kan Rip. Enggak itu sih sarkasme ya. Enggak, jadi habis terus si Trinity gitu loh. Gini mukanya gitu. Kayak malu gitu kayak itu apa sarkasme dong. Bagaimana mungkin itu ada yang paling keren di film? Kan maksud gua gitu. Udah gitu kan, maksudnya gitu kan. Kan Trinity kan kalau misalnya terbang kan gitu kan, Pak. Turun lagi terus ngomong Trinity dalam hati ngomong. Ya udah lah, ya udah tua masuk belakang juga gitu. Akhirnya dia ngambil motor, dijemput Neo. Loser gitu. itu paling keren menurutku. Ya menggambarkan overall filmnya nggak se apa gitu kayak waktu Matrix pertama keluar kan kayaknya keren banget. Tapi Keanu Reeves tuh baca skrip nggak sih? Lupa dialog loh. Enggak, maksud gua tuh dia kan jadi petetik di sana ya. Kan baca dong. Pak Saudara, masa saya habis terbang tuh turun lagi ya? Dia berusaha untuk bertindak sesuai umur aja kali ya. Kalau dia masih terbang udah tua kayak kamu. Itu Trinity bisa terbang lagi. Ya, overall kalau menurut gua filmnya itu nggak se-epic 1, 2, 3. Tapi buat para fans Matrix, pasti seneng banget. Nah buat orang-orang yang nggak terlalu tahu tentang Matrix juga actionnya masih bisa dinikmati. Ini film actionnya bergaya tahun 90-an karena bak-bik banget sebagai pesawat tembak-tembakan berubah sih pak. Kayak udah ada kekinian juga, nggak terlalu agak berasa kayak nonton filmnya Steven Seagal sih. Yang ada scene. Jangan ngomong segitiga berwarna loh. Segitiga bermuda maksudnya ya. Bukan segitiga pengaman ya. Overall filmnya ya gitu. Sebenarnya ceritanya singkat sih. Ya, tapi ya bagus ya dibikin ada gimmick-gimmicknya begitu. Jadi kan nggak ya. Jadi kan kayak apa ya, sindiran sama sutradaranya gitu. Mau ya. Tapi film Amerika nih sekarang lagi zamannya kayak gitu. Munculin lagi Keanu Reeves, muncul lagi Tobey Maguire. Ya kan, ntar munculin apa? Ya, ntar gue lagi nunggu film Scream, ya. Film Scream gue mau nge-review tuh. Muncul pak, muncul semuanya tuh gitu. Siapa Neve Campbell ya? Iya, Neve Campbell, yang Friends juga ya kan. Ya kesimpulan kita berdua sih tentang film ini mengobati rindu kepada Matrix yang zaman dulu. Jadi mungkin anak zaman now nggak tahu. Ya dan memang cerita Matrix itu memang paradoks, rumit. Tapi sebenarnya kalau dipahami banget sebenarnya sebenarnya simpel. Tapi Pak, menurut gue ya, gue nonton 1, 2, 3 ya. Tapi menurut gue ini yang paling gamblang loh. Iya benar. Jadi nggak ada yang paling gamblang. Nggak ada paradoksnya gimana. Intinya cuma Neo mau nyelamatin Trinity. Gitu. Iya, ini yang paling gitu. Intinya gitu doang. Ini yang paling gamblang menjelaskan apa itu Matrix itu aja. Kalau soalnya dulu gini pak, balik lagi. Bentar balik. Itu kan nggak gitu. Sampai kita bilang ini dunia yang mana ini dunia yang mana itu. Ya. Kalau sekarang kan kayaknya gampang banget. Oh ini gini. Nah, basic ceritanya emang dia nyelamatin Trinity, udah itu doang. Trinity kisah cinta mereka ini lebih cara kayak kalau terbang nih. Oh iya, ada yang mau nanya. Misalnya ini dari inti dari ceritanya. Film ini adalah cinta. Jadi
Jadi kisah cintanya Neo sama Trinity itu membuat mereka bersatu kembali. Trinity apa yang ninggalin suami sama anak-anaknya loh. Buat Neo, gila, daripada Neo ditusbal daripada Neo udah ditunggingin gitu kan, Trinity balik lagi gitu. Ya kan, jadi ini ceritanya apa? Bitch. Kalau di film Matrix 1, 2, 3 itu pembebasan perbudakan, ingin berontak manusia di Zion itu kan, perang, wow. Kalau di film ketiga kata lu tadi rumit, simpel kan? Enggak rumit tuh. Keempat ini. Yang keempat. Ya. Menurut tuh ada sequel nggak sih? Nah, Enggak, kalau gini jangan menurut tuh harus ada sequel nggak sih? jadi kalau menurut gua nggak ada sih, karena kan udah happy ending gitu. Mereka berdua udah kayak apa tuh Ya, gitu. hujan ya. Menurut gua juga kedepannya ya Jangan deh kalau bisa. udah bagus soalnya. Kasihan bagus. Soalnya kan kalau dilihat kalian udah nonton ya apalagi kalau wah, takutnya jatuh ya. Iya, kan kita masih mau nungguin John Wick 4 ya. Ih, lagi di John Wick juga ngos-ngosan Pak lari Pak. Soalnya kan dadanya udah turun gitu. Gitu. Diserang sama fansnya. Itu loh, John Wick loh. Ya, kalau mau tuh ganti lah gitu loh Pak. Soalnya kan gua penggemar Keanu Reeves dari nonton film Speed. Waktu itu gua kelas 3. Nah, kalian yang anak zaman now pasti nggak tahu bahkan film Speed itu film apa. Itu sampai potongan rambutnya tuh Keanu Reeves ditiru nih Pak. Tapi ya udahlah gitu. Sorry ya guys, kita cuma bercanda aja, nggak usah terlalu serius ya kan. Jadi kayak filmnya overall bagus. Kayak sakit ya Pak ya kalau pasti botaknya gitu ya Pak. Ya udah ya 70 umur. 76. 60 masih itu Trinity dan Kalau 70 lagi nonton Speed, Mama lebih muda dari dia dong. Mama aja 63, dia 70. Bapak di Speed umur berapa? 40? Gak mungkin lah. Kayaknya dia umur 60 gitu. dia bisa jadi bapak ratingnya berapa? 7 ya. Gua overall 8. Tonton sama keluarga seru. Soalnya saya suka pas yang adegan Trinity diangkat di pot tuh kayak wow, noise gitu, kayak Kayaknya itu bukan Trinity-nya. Soalnya kalau Trinity kan udah kendur. apalagi pas pertama kali ketemu filmnya. Ya, itulah film Matrix Resurrection. Dari kita sedikit sinopsis dan review. Ya, dan kita mau review atau sinopsis film lainnya dan ada film baru ya. Ntar kita review dan sinopsis. Judulnya Live aja, jangan The Live dari 2021 Hollywood. Benar Pak? Hollywood Pak. India lah ya. India Dan India. dikeluarkannya di Disney Hotstar. Disney Hotstar kalau kalian mau nonton tuh ya. Jadi tunggu video-video berikutnya kita mau Betul. review nanti ya. Dan yang belum subscribe ke channel Bagus Nonton Bareng, kalian bisa subscribe dengan cara klik tombol merah dan nyalakan loncengnya untuk mendapat info terupdate seputar film. Jangan lupa komen di bawah, Dan like videonya kalau kalian suka. please comment. Ya, makasih juga yang udah komen dan jangan disebut di komentar kita. Oke, ntar kita ketemu lagi dengan Godo Dan gua Ramasim. di Bagus Nonton Bareng.